MLPL hari ini closing di 3% di 360. Emiten ini tadi mampu naik hingga 7% di 374. Saya melihat momentum yang cukup baik terjadi di emiten ini karena kalau teman-teman lihat kolom warna kuning yang di sebelah kiri, volume transaksinya telah mencapai 3 juta lembar dan ini jauh lebih baik daripada volume transaksi pada tanggal 29 yang hanya sekitar 1,2 juta lembar. Menurut saya emiten ini nanti akan setidaknya dalam seminggu ini akan menuju ke 374 kembali. Dan untuk selanjutnya, menurut saya emiten ini akan menguji beberapa resistan yaitu di 414 dan 437. Dari volume transaksi, saya melihat emiten ini masih berpotensi menuju ke 437. Untuk ring sideways-nya, menurut saya emiten ini berada di 374 dan 320. Support terdalamnya untuk tahun ini menurut saya berada di 251 atau 250. Silakan teman-teman jika ingin melakukan transaksi di emiten ini, sepertinya besok emiten ini masih akan berpotensi closing di zona hijau. BGTG hari ini cukup bagus, di mana mampu closing di 204 dan tadi pada pukul 9 hingga sebelum pukul 10, emiten ini mampu berada di zona hijau dan dengan harga tertinggi di 228. Walaupun hari ini terlihat terjadi distribusi oleh asing dan kemarin ternyata diakumulasi, menurut saya emiten ini masih dapat dilakukan scalping tentunya teman-teman. Buat para scalper bisa melakukan transaksi di emiten ini. Biasanya para scalper itu akan melakukan profit taking di 206. Jadi buat teman-teman tadi yang kebetulan beli di harga atas, sebaiknya dengan kondisi yang seperti ini, menurut saya teman-teman melakukan akumulasi di closing tadi, mencoba untuk profit taking di 206 atau di 208. Kita lihat secara volume sudah cukup oke. Hari ini terjadi volume transaksi sekitar 2,8, di mana ini lebih tinggi daripada volume transaksi yang terjadi pada tanggal 29. Ring sideways emiten ini berada di 197 hingga di 271. Jadi teman-teman bisa melakukan akumulasi berada di range bawah ini. Untuk target bulan ini, menurut saya emiten ini akan mampu menyentuh ke 271. Batas risiko di emiten ini dengan range support berada di 124. Menurut saya support tersebut belum akan tersentuh dalam tahun ini. BVIC, Bank Victoria Internasional, sama seperti emiten lain, sepertinya banyak emiten yang mampu naik di zona hijau namun closing di harga ARB. Jadi saya melihat untuk emiten ini memiliki ring sideways di 194 hingga 131. Menurut saya ring sideways ini cukup baik jika teman-teman ingin melakukan akumulasi di emiten ini. Dengan resistannya berada di 194 dan resistan keduanya berada di 257. Untuk jangka panjangnya menurut saya emiten ini masih berada dalam tren bullish hingga dapat menyentuh harga di 257. Supportnya sendiri menurut saya berada di area resistannya yang di 131 dan di 68. Tetap ada risiko, BPIC sendiri sejauh ini belum memberikan dividen. Namun untuk jangka panjangnya, trennya menurut saya masih cukup bagus. Bumi yang hari ini closing di atas harga resistannya, yaitu di harga 65, mampu closing di harga 66, dan tadi sempat turun di harga 64. Dalam 3 hari ini, ternyata diakumulasi oleh asing. Jadi menurut saya untuk tahun 2021 ini sampai akhir tahun emiten ini tidak akan menyentuh harga 50 dan berpotensi menyentuh ke resistan di 77 dan 90. Silakan teman-teman jika ingin melakukan transaksi di emiten ini, dan teman-teman juga bisa melakukan
hit and run di emiten ini atau scalping dengan melakukan profit taking di 66 menuju ke 67. Silakan, volume transaksi cukup baik menurut saya. Terlihat volume transaksi telah terjadi kenaikan jika dibanding pada tanggal 29 bulan 11. Silakan jika teman-teman ingin mengakumulasi emiten ini ataupun melakukan scalping di emiten ini. SCMA hari ini closing di minus 3% di 342. Dalam beberapa hari ini, dalam 2 hari, pada tanggal 29 dan tanggal 30, ternyata emiten ini telah dijual oleh asing melakukan distribusi di emiten ini. Dan dalam 3 hari ini, ternyata volume transaksi sudah cukup baik, di mana kita lihat terjadi kenaikan volume transaksi di atas 1 juta lembar. Jika teman-teman ingin melakukan akumulasi di emiten ini, teman-teman bisa melakukan di range harga 330 hingga ke 296. Untuk tren jangka panjangnya, menurut saya emiten ini masih berpotensi menuju ke 388 hingga 434. Menurut saya, range harga ini dapat disentuh pada bulan Desember nanti. Tahap G, Triputra Agro Persada mampu naik hingga 3% dan closing di minus 0,81 di 615. Untuk scalper, tentunya emiten ini tidak begitu menarik, karena jika dilihat dari data, emiten ini sendiri memiliki harga wajar di 355 dan harga emiten ini sekarang berada di 615, hampir mungkin sekitar setengahnya teman-teman dari harga yang ada sekarang. Jadi kalau seandainya teman-teman yang berinvestasi di emiten ini, menurut saya cukup bagus, karena terlihat pada tanggal 5 bulan 7 tahun 2001 kemarin, emiten ini ternyata membagikan dividen, dan emiten ini sendiri baru IPO pada 12 April 2021. Cukup bagus. Jika teman-teman ingin berinvestasi di emiten ini, saran saya mencoba untuk menunggu emiten ini berada di 481 ke bawah. Kenapa saya bilang 481 ke bawah? Karena saya melihat bahwa harga wajar emiten ini berada di 355. Jadi range-nya adalah 481 menuju ke 355. Menurut saya harga tersebut cukup aman, di mana emiten ini sendiri masih belum 1 tahun. Jadi menurut saya untuk supportnya sendiri masih belum terbentuk. Silakan teman-teman tentukan sendiri berinvestasi di range harga berapa untuk emiten ini. Keuangan emiten ini cukup sehat. Lead dengan closing di 55 dan tadi mampu naik hingga 61 dengan average price-nya berada di 57, menandakan adanya akumulasi atas di emiten ini. Dan saya melihat juga bahwa 2 hari kemarin emiten ini diakumulasi. Jadi menurut saya untuk scalpingnya, teman-teman bisa melakukan profit taking emiten ini di 56 dan 57. Untuk supportnya tentu berada di 50. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk meng-hold emiten ini lama-lama. Kita ambil saja momentumnya. Saat emiten ini mampu mantul dari 54 ke 55 dan dengan average price yang menurut saya cukup jauh berada di 57, teman-teman bisa melakukan profit taking emiten ini di 56 dan 57. Tetap ada risiko karena emiten ini telah mendekati harga 50. Sama Sarana Meditama Metropolitan, untuk tren jangka panjangnya menurut saya emiten ini masih akan koreksi dan mungkin dapat menyentuh di 385 hingga ke 212. Saya melihat di sini emiten ini dalam 2 hari telah terjadi distribusi
Dan sepertinya emiten ini tidak akan kuat untuk bertahan di area 385 hingga menurut saya berpotensi menyentuh ke 212. Kalaupun teman-teman ingin scalping di emiten ini dan menurut saya ini cukup beresiko, saran saya target price-nya berada di 414. Tetap ada risiko dan hanya mengambil momentum saja ketika teman-teman bertransaksi di emiten ini. BAPE dengan diakumulasinya selama 4 hari ini pada tanggal 25 hingga tanggal 30, dan memang secara volume transaksi emiten ini tidak cukup baik dari volume transaksi di tanggal 26. Namun menurut saya kita bisa mendapatkan momentum saat emiten ini memiliki volume transaksi ataupun mampu closing di zona hijau. Pada saat itu menurut saya emiten ini dapat naik hingga 3%. Dan momentum tersebut menurut saya berada di area 180. Kita tunggu apakah di 180 emiten ini terjadi momentum. Namun jika tidak, sebaiknya kita wait and see di emiten ini sambil menunggu terjadi momentum dan kita masuk untuk bisa keluar di esok harinya. Untuk sekarang sebaiknya teman-teman jangan dulu masuk dan menunggu momentum tersebut terjadi di emiten ini. Friend, dengan average price-nya di 91,5, saham ini ternyata closing di harga 88 di minus 2-nya. Dan sempat naik di 96. Dengan kondisi seperti ini, dengan average price di 91,5, menurut saya para scalper sudah akan mengambil posisi sell di emiten ini. Dan saran saya begitu juga teman-teman yang tadi melakukan pembelian di harga 88 bisa melakukan profit taking di 89. Jika teman-teman lihat ternyata transaksi di emiten ini pada hari ini terjadi distribusi oleh asing cukup besar menurut saya. Jadi saran saya seperti itu, kalau teman-teman ingin mengambil cuan singkat, silakan melakukan profit taking di 89. Untuk kondisi saat ini saya melihat masih berpotensi untuk turun, teman-teman, walaupun average price-nya berada di 91,5. Emiten ini masih berpotensi koreksi hingga ke 81. Saya rasa hati-hati, jangan terlalu lama meng-hold emiten ini. Emiten ini lebih cocok dimainkan scalping daripada teman-teman melakukan swing di emiten ini. KBAGW dengan kondisi yang terjadi seperti hari ini naik hingga 17% di harga 27 dan closing di minus 19. Emiten yang seperti ini cocok untuk dilakukan scalping. Namun dengan melihat pola yang terjadi di emiten ini, di mana terjadi jeda satu hari, dan frekuensi dan volume transaksi mulai berkurang, menurut saya emiten ini lebih cocok ditransaksikan pada hari Kamis, di mana pada hari Rabu kemungkinan besar volume transaksi emiten ini juga akan berkurang. Kita tunggu di hari Rabu sorenya seberapa dalam emiten ini akan koreksi, atau apakah emiten ini akan closing kembali di harga 19? Kita lihat saja besok. Namun menurut saya jangan dulu melakukan scalping di emiten ini untuk esok hari. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Tetap ada risiko. Salam cuan.